Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pembelajar ASN Kota Tangerang. Bertemu kembali pada video pembelajaran Tangerang Gorfu. Kali ini kita akan membahas tentang pola hidup sehat untuk mengontrol penyakit kronis. Jadi yang pertama, pola definisi sehat menurut WHO ya. Ini saya ingatkan kembali. Dari menurut World Health Organization atau WHO, sehat adalah keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial. Tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan atau cacat. Yang dimaksud di sini adalah tidak cukup orang itu sehat fisik, tapi mental maupun sosialnya harus sehat juga. Seperti contohnya, ketika seorang itu sehat, ya, terutama seorang laki-laki sehat, maka dia harus beraktivitas sosial dengan baik, ya. Ketika dia mempunyai keluarga, dia harus bisa menafkahi keluarganya dengan baik juga. Kemudian yang kedua, ada suatu pendekatan derajat sehat, yaitu yang terkenal dengan teori Bloom. Jadi derajat kesehatan dari sebuah masyarakat atau seseorang itu minimal adalah 4 faktor yang mempengaruhi. Tadi yang pertama adalah faktor herediter. Jadi terdapat riwayat keluarga, misalkan hipertensi, gula, riwayat serangan jantung, itu penting untuk dikaji. Yang kedua itu faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan penting, yaitu wilayah di mana tempat tinggal seseorang itu, ya, mengandung misalkan sebagai contoh, faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap penyakit batu ginjal itu mungkin sumber airnya, sumber air minumnya dari mana. Kemudian yang tidak kalah penting, yang ketiga adalah faktor perilaku. Faktor perilaku, misalkan jarang berolahraga, sering begadang, ya, terus kuliner yang tidak terkontrol dengan baik. Dan yang keempat, faktor pelayanan kesehatan. Jadi ketiga faktor itu harus diimbangi juga dengan faktor pelayanan kesehatan. Jadinya akses masyarakat yang membutuhkan itu lebih mudah untuk mencapainya. Jadi ketika faktor pelayanan kesehatan itu kurang, maka di situ akan kurang promotif, preventif maupun kuratifnya. Jadi ini integrasi, ya, terintegrated, sehingga harus untuk mendukung derajat kesehatan. Kemudian yang ketiga, ini pesan untuk pola hidup sehat, adalah yang pertama adalah pola hidup. Pola hidup adalah meliputi positive thinking. Jadi kita harus selalu bahagia hidupnya. Kemudian apa yang terjadi adalah yang terbaik, ya. Jadi tidak mendenial dengan apa yang terjadi pada diri kita. Kemudian yang kedua, istirahat kerjanya seimbang. Ini artinya kita tidur dalam atau deep sleep, ya. Seimbang itu bukan berarti 12 jam bekerja, 12 jam tidur, tidak, tapi tidur cukup 4 jam tapi tidur dalam. Kemudian yang ketiga, olahraga. Dan olahraga adalah bukan permainan, tetapi ada irama, ada interval, dan ada dosis. Seperti jalan pagi, berenang, bersepeda, minimal 30 menit dalam sehari dan minimal 3 hari dalam sepekan, ya, itu dosis dari olahraga. Dan itu semua adalah kategori pola hidup. Kemudian yang kedua adalah pola makan. Jadi pola makan meliputi jadwalnya harus tertib, ya, kecuali kita berpuasa. Kemudian jenis yang dimakan lebih banyak buah dan sayur. Kemudian porsi, ya, porsi
kita berhenti makan sebelum kenyang dan kita mulai makan setelah terasa lapar. Jadi ini selalu harus diperhatikan ya. Kemudian yang berikutnya adalah obat. Jadi obat posisinya selalu nomor 3. Jadi obat bukan segala-galanya. Demikian materi terkait pola hidup sehat. Sampai jumpa pada materi berikutnya tentang UPKT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.